di Dayak ketika ada orang lewat, ya, yang orang asing terus dibunuh rame-rame. Nah, dibunuhnya dengan cara sadis nih. Jadi orang itu diikat, kemudian Dikulitin. setiap orang boleh mau ditusuk, dikulit itu boleh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indah Mardiani dan Andi Mainaskova. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang salah satu aktivitas CSR yang sangat penting dalam suksesnya sebuah program CSR. Apa itu? Social mapping. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa melakukan program CSR hanya sekedar melakukan. Padahal satu yang penting dari sebuah program CSR adalah ketika membuat social mapping. Nah, ini di sebelah saya Pak Andi ini sudah bertahun-tahun menjalankan program CSR, sehingga saya penasaran nih, karena ceritanya macam-macam. Sudah sampai di Kalimantan, sampai di pedalaman, sampai harus ke sungai-sungai. Bagaimana sih social mapping yang dilakukan dengan terutama di Indonesia ya, dengan berbagai budaya yang bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan. Boleh cerita dong ke teman-teman yang mungkin juga sedang menjalankan CSR sekarang, apa sih fungsinya social mapping itu? Social mapping itu fungsinya pertama adalah supaya kita mengetahui kondisi dari suatu kampung yang akan kita berikan program, seperti itu. Jadi itu kampungnya di mananya? Ya, tentu di pemilihan area kampung itu seperti apa? Oke, pemilihan kampung kita ada area ring 1, 2, dan 3. Nah, sasaran utama program CSR itu adalah di area ring 1. Nah, kenapa di area ring 1? Karena area ring 1 ini merupakan desa yang terkena dampak langsung oleh operasional si perusahaan itu sendiri, seperti itu. Terus kemudian langkah pertama adalah social mapping itu. Betul, jadi langkah pertamanya adalah social mapping. Seperti apa langkah yang diambil supaya sebuah social mapping dalam perencanaan CSR itu matang? Steppingnya mungkin. Yang pertama adalah kita siapkan tim dulu ya. Kita punya tim social mapping. Jadi setelah itu kita koordinasi dengan pemerintah lokal ya. Pemerintah lokal itu seperti kepala desa, kemudian kalau di kota itu apa ya, semacam lurah kali ya. Jadi kalau di desa itu nggak ada lurah, adanya kepala desa. Jadi suatu desa dipimpin oleh kepala desa, kemudian kepala adat dan ketua RT itu masih ada. RT masih ada ya, masih ada seperti itu. Di pedalaman masih ada RT juga. Masih ada ternyata. Oh. Oke. Terus langkahnya seperti apa? Steppingnya setelah pembentukan tim? Setelah pembentukan tim kita tentukan nih kita urutkan. Jadi kebutuhan masyarakat tuh apa saja yang paling urgent. Jadi beda ya, kebutuhan dan keinginan itu beda. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara need and wants. Seperti itu. Biasanya banyak inginnya atau banyak butuhnya? Ya, namanya juga manusia ya. Kalau manusia ditanya pasti lebih banyak inginnya sih dibanding butuhnya. Gitu ya. Justru itulah fungsi kita sebagai CSR itu, untuk memfilter itu, seperti itu. Supaya sebetulnya apa yang dibutuhkan masyarakat bisa jadi tidak tergali. Justru yang tergali adalah keinginan si masyarakat itu gitu. Betul, ya kira-kira. Betul. Lah, terus gimana tuh supaya kita bisa menggali kebutuhan masyarakat? Kan pasti banyak kepala tuh ya kan? Oh, saya mau ini gitu. Nah, itu gimana tuh supaya bisa tertata gitu? Oke, yang pertama kita harus punya datanya dulu ya. Jadi kita harus tahu datanya, jumlah penduduknya berapa, usia produktif berapa, kemudian kita tahu mereka itu pencahariannya apa, kemudian jumlah sekolah ada berapa, agamanya apa saja, terus kondisi sosial mereka seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu tuh datanya. Demografinya berarti harus dimiliki dulu ya. Oke. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Setelah itu baru kita susun skala prioritas dari yang need and wants tadi. Kita prioritasnya bukan prioritas ya, kita memang harusnya ke yang need-nya bukan wants. Nah, pasti dari need itu banyak. Nah, nanti kita diskusikan ya dengan masyarakat mana yang skala prioritas. Jadi skala prioritas itu adalah program yang mana yang lebih urgent. Jadi kita ukurannya urgent atau enggak itu dilihat daripada
pertama adalah dampaknya kepada masyarakat dan manfaatnya itu sendiri bagi masyarakat. Jadi yang lebih mudah, lebih efisien, tapi berdampak luas itu didahulukan. Kemudian nanti tingkat yang lebih sulit, lebih kompleks, berarti menempati urutan setelahnya gitu ya. Ya, betul. Oke, sip. Berarti sudah ada 3 langkah nih. Apakah ada langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya kita lakukan action di lapangan. Jadi kita buat planningnya, timingnya kapan, lalu kita lakukan di lapangan secara bersama-sama. Nah, tentu dalam pelaksanaannya kita harus ada dokumentasi ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau buat CSR, supaya CSR kita itu sukses, maka langkah-langkah pertama yang harus dilakukan secara krusial ini teman-teman harus perhatikan. Tadi apa? Pembentukan tim. Tim ini penting sekali karena kita menghadapi berbagai macam budaya di luar sana yang kita nggak tahu, banyak kepala, banyak keinginan gitu kan. Nah, yang kedua adalah kita punya data demografi yang lengkap sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga adalah kita bikin prioritinya setelah oke, kebutuhannya ini, keinginannya ini. Oke, keinginan nanti dulu, kebutuhannya dulu. Yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat, itu yang kita prioritaskan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih. Seperti apa sih sebenarnya di lapangan itu social mapping berjalan? Oke? Nah, Pak Andi boleh cerita nih. Seperti apa di lapangan itu? Ada cerita seru nggak yang mungkin agak ekstrim gitu yang teman-teman mungkin jadi inspirasi juga untuk ready gitu menghadapi itu? Ya, yang pertama tantangan di lapangan itu kebetulan dulu kan saya di pedalaman di pertambangan ya, Bu Indah. Di mana pedalamannya Itu tuh dalam di- banget ya Pak? Wah, itu di negeri Ata Berantah tuh, sinyalnya nggak ada tuh. Di Bahkan daerah mana? Tepatnya saya pernah di daerah Kalimantan ya, jadi semua pedalaman tuh saya udah Suku lewat Dayak? itu. Ya, Dayak, kemudian Banjar juga sudah. Jadi mulai Kaltim, Kalsel, Kalteng, ya, Kalbar juga sudah. Oke, coba salah satu di pedalaman yang paling dalam yang nggak ketemu manusia normal gitu kira-kira. Yang paling dalam saya pernah di Kaltim ya, di desa Kaltim itu di salah satu desa namanya di desa Tanjung Laong ya, Tanjung Laong namanya. Tanjung Laong. Itu Oke. jadi dari Balikpapan itu kalau kita naik darat ya perjalanan darat naik mobil itu sekitar 18 jam lah dari Balikpapan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman siap nggak nih 18 Iya, jam 18 perjalanan? jam. Kalau kita naik pesawat itu ada pesawat kecil, baling-balingnya cuma satu tuh, cuma satu baling-baling tuh, ngeri banget deh pokoknya tuh, ombang-ambing gitu. Nyawa harus siap Iya. rangkap 7 ya kira-kira. Cuma 1 jam tapi harus siap nih, jantung kita harus sehat gitu. Bahkan Oke. kadang nggak bisa mendarat tuh pesawatnya balik lagi. Balik tuh. lagi. Iya, Oh, kalau awannya lagi. ekstrim, jelek. cuaca ekstrim. Aduh, iya. Nah, terus gimana? Social mapping di sana yang seru apa nih yang bisa diceritain? Oke, yang pertama kita menghadapi masyarakat di sana bahasa Indonesia aja mereka nggak ngerti gitu. Ya itu challenge-nya kita harus bisa ngomong sama mereka ya. Jadi mereka harus paham apa maksud kita, jangan sampai mereka Mereka salah nggak bisa paham. bahasa Indonesia ya? Nggak bisa sama sekali Wah, gitu. luar biasa, gimana bahasa Nah, Dayak ya? gimana tuh? Pakai bahasa isyarat kali ya. Nah, terus gimana Iya. kalau nggak ngerti bahasa? Oke, yang pertama ya tentu kita harus punya staff atau tim kita ada salah satu dari mereka gitu, dari suku mereka. Nah kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kebetulan ada di salah satu suku mereka yang bisa bahasa Indonesia. Oh. Itu yang kita hire gitu jadi tim kita. Oh, mereka Seperti direkrut jadi salah satu tim kita Betul, supaya itu salah bisa satu program. menerjemahkan bahasa ya. Iya. Saya pernah ada di satu kampung. Jadi di Dayak itu ada tradisi ya di Lamin Adat ya. Tempatnya Lamin Adat itu jadi kayak balai pertemuan. Itu terbuat dari kayu, full 100% kayu. Namanya kayu ulin kalau teman-teman tahu. Kayu ulin itu kan yang semakin lama semakin Iya. keras itu kan ya? Jadi makin lama direndam tuh makin keras. Oke. Sama beton katanya masih kuatan kayu ulin. Cuman sekarang udah langka tuh. Nggak Kayu boleh. ulin itu. Oke. Nah itu biasanya yang umurnya 100 tahun itu makin kuat tuh, baru dibikin lamin adat. Jadi kayunya umurnya harus sampai 100 tahun dulu, gede. Seperti itu. Oke, terus gimana? Nah itu jadi ada setiap setahun sekali, 3 tahun sekali, dan 100 tahun sekali ini. Jadi orang Dayak, apa ya, kan nenek moyang itu meninggal dikubur. Nah 1 tahun, 3 tahun, sampai 100 tahun itu ada upacara. Nah kita ambil lagi ya, orang Dayak ambil lagi Kuburnya itunya. di tanah, di pohon, atau di mana? Biasanya mereka di ini, Atau di rumah adat ada, di bukit gitu ya. Oh, Di bukit. oke. Jadi mereka ambil tulang belulangnya ya, kemudian dicuci. Dicuci. Nah terus di situ nyanyi-nyanyi lah, joget-joget, terus digendong.
Pernah gendong dong berarti? Iya, karena itu kita nggak boleh kalau nggak ikutan. Nanti kita dalam tanda kutip bisa gitu dianggap musuh. Jadi saya ngeri banget tuh, saya pernah ikut Jadi acara supaya itu. sukses dalam social mapping memang kita harus melebur pada budaya setempat. Iya, betul, harus melebur seperti itu. Jadi budayanya ada yang harus kita manggul tulang, ikut manggul tulang. Terus budaya apa lagi yang seru gitu? Oke, itu yang pertama adalah manggul tulang, yang kedua adalah jadi ada suatu cerita ya. Ini kalau nggak salah dulu itu kalau di Dayak ketika ada orang lewat, ya, yang orang asing terus dibunuh rame-rame. Nah, dibunuhnya dengan cara sadis nih. Jadi orang itu diikat, kemudian setiap orang boleh mau ditusuk, dikulit itu boleh. Wah, seru. Ya, itu tapi zaman dulu guys. Kalau sekarang udah berubah nih. Nah, sekarang orangnya itu diganti sama kerbau. Nah, jadi ada acara itu. Saya lupa namanya apa ya, tapi ada itu. Terakhir tuh saya waktu itu. Jadi harus bawa kerbau gitu. Kerbau. Jadi kerbau diikat. Nah, nanti rame-rame nih orang penonton boleh sekali tusuk. Nah, itu berkah dagingnya tuh. Setelah mati baru dagingnya dibagiin gitu. Itu berkah katanya dagingnya. Seperti itu. Ya, adat pasti macam-macam ya. Itulah kenapa Indonesia kaya dengan budaya. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman mau buat program CSR dan ini menyentuh pedalaman, memang teman-teman harus ready dengan budaya kita ini seperti apa. Budaya Dayak pasti punya sendiri, kemudian budaya di Sumatera pasti punya adatnya sendiri, di Jawa pasti punya adatnya sendiri. Jadi teman-teman harus ready. Jadi coba dong, sedikit dong kalau bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. Kalau aku cinta padamu? Kalau bahasa Dayak kenyahnya nih ya. Apa? Kalau aku tuh kan akek, akek terus suka itu ubak, kamu tuh ikok. Jadi akek, ubak, ikok. Artinya aku cinta kamu. Aku cinta kamu atau I love you. Ya bahaya dong nanti kalau di sana ikut ya pulang. Kalau aku mencintai kalian? Ya aku. Pakai itu juga? Itu juga sih sama bahasanya. Oh gitu. Jadi aku cinta kamu bahasa Dayak gimana? Akek, ubak, ikok. Akek, ubak, ikok. Hati-hati kalau ngomong bahasa itu ya teman-teman. Dayak kenyah ya teman-teman. Karena bahasa Dayak itu banyak, ada ratusan bahasa. Kalau pakai bahasa Padang? Aden, Suko sama Waang. Jadi bahaya ini bahaya. Itu kasar ya guys. Nah, harus punya gitu teman-teman ya. Paling tidak ini untuk mendekatkan diri kita sama mereka, bahwa kita menjadi satu bagian dari mereka. Kalau bahasa Sunda apa bahasa Sunda? Kurang bogoh kamane. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau masih single, orang can boga kabogoh ya. Itu masih single. Oke. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Teman-teman boleh komen di video ini gitu. Apa kalau teman-teman punya pengalaman dalam social mapping, boleh tuh sharing di komen di bawah video ini supaya kita juga bisa saling berinteraksi. Nah, ada cerita lagi yang sangat-sangat menarik gitu, misalkan kisah suksesnya dalam social mapping. Kisah suksesnya ya banyak sih. Yang pertama, yang menarik, yang paling menarik. Yang paling menarik adalah kita menyulap suatu lahan yang lahan tidur ya, tidak produktif. Jadi di situ rawa-rawa, banyak ulernya segala macam lah pokoknya. Itu di daerah mana? Ya Kalimantan sana, pedalaman Kalimantan. Pedalaman Kalimantan. Kita sulap di situ jadi suatu area perkebunan. Kebun apa? Itu. Nah, yang di situ sesuai dengan kontur tanahnya waktu itu cocok ditanemin kayak melon, semangka kayak gitu-gitu. Kemudian sayuran. Nah, akhirnya kita tanam. Lalu kita adakan panen raya besar-besaran setelah 3 bulan sampai kita adakan seremonialnya di kota sana sama bupati seremonialnya seperti itu. Wah, keren tuh. Terus mereka gimana tanggapannya setelah berhasil sebuah program itu? Ya mereka sangat senang ya, bahagia. Terus juga dari sisi pemerintah maupun perusahaan sangat apresiasi sekali terhadap kemauan apa yang mereka, dilakukan. apa yang dilakukan seperti itu. Padahal awalnya harus gotong tulang gitu ya. Awalnya gotong tulang, kemudian awalnya mengganggu perusahaan, ya kan, demo perusahaan untuk jalan, tapi jadi produktif berkat program CSR itu. Gitu. Oke, sip teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Indonesia kaya akan budaya. So, jadi kalau teman-teman ingin buat program CSR, terutama di daerah pedalaman, teman-teman memang harus berani untuk menyesuaikan diri, bagaimana kondisi mereka, budaya mereka, dan kita menjadi bagian dari mereka. Setuju? Ada yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana? Ya intinya tetap semangat buat teman-teman penggiat CSR ya. Jadi di balik suka dukanya ini memang CSR itu sangat unik ya teman-teman.
seperti itu. Tapi kalau kita berhasil, kita sangat puas, Bahagia. bahagia sekali gitu. Jadi Desaku Sejahtera bersama MCOS. MKONS Indonesia.